Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inayatul Ajijah dari semester 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat Stoa atau Stoicisme. Sebelum lanjut ke pembahasan inti, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih sebenarnya filsafat itu. Nah, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang artinya cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah sebuah usaha rasional dan kritis untuk memahami hakikat realitas, pengetahuan, dan nilai. Filsafat ini sendiri juga memiliki 3 cabang. Yang pertama ada metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metafisika? Nah, metafisika ini sendiri yaitu hakikat realitas dan keberadaan. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu hakikat pengetahuan dan kebenaran. Dan yang terakhir ada aksiologi, yaitu nilai, etika, dan estetika. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang sebuah aliran filsafat, yaitu filsafat Stoa atau Stoicisme. Nah, Stoicisme adalah sebuah aliran filsafat kuno yang berasal dari Yunani kuno pada abad ketiga sebelum Masehi. Aliran ini didirikan oleh Zeno dari Citium pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Athena. Stoicisme di sini mengajarkan kepada kita tentang pandangan hidup yang didasarkan kepada etika, fisika, dan logika, serta cara mengembangkan diri agar kita dapat hidup bahagia dan menemukan kedamaian dengan cara mengembangkan kendali diri dan hidup selaras dengan alam. Nah, namun perlu dipahami teman-teman bahwa maksud dari pengendalian diri di sini itu tidak untuk semua hal, tapi hanya untuk hal-hal yang dapat kita kendalikan, yang tentunya tentang diri kita sendiri. Karena di sini Stoicisme pun meyakini adanya faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Contohnya seperti kekayaan, opini, dan tindakan orang lain kepada kita atau suasana alam. Nah, Stoicisme pun di sini mengatakan ketika kita bisa mengendalikan diri kita, maka hal-hal yang telah terjadi dan hal-hal yang akan terjadi akan terasa lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengapa kita harus hidup selaras dengan alam. Nah, di sini Stoicisme mengatakan ketika kita hidup selaras dengan alam, maka berarti itu kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip alam semesta dan mengikuti hukum-hukum yang tidak dapat diubah. Nah, contohnya itu seperti menerima realitas. Yang kedua, mengikuti prinsip rasional. Yang ketiga, mengontrol diri. Dan yang keempat, hidup dengan sederhana. Nah, maksud dari menerima realitas ini yaitu ketika kita menerima apa yang terjadi dalam hidup tanpa perlawanan atau rasa kecewa. Yang kedua yaitu mengikuti prinsip rasional. Ketika kita menggunakan akal dan logika untuk memahami dunia dan membuat sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu mengontrol diri, mengontrol emosi dan keinginan untuk mencapai keseimbangan dan ketenangan. Yang terakhir yaitu hidup sederhana. Nah, hidup sederhana dan tidak terlalu terikat pada dunia, pada hal-hal material, maka hidup kita akan terasa lebih menyenangkan. Nah, Stoicisme di sini juga menjelaskan ada beberapa manfaat ketika kita
hidup selaras dengan alam, yaitu yang pertama kita mendapatkan ketenangan jiwa, yang kedua kebijaksanaan, dan yang terakhir yaitu keseimbangan. Nah, maksud dari ketenangan jiwa ini sendiri yaitu bebas dari stres, kecemasan, emosi yang negatif. Yang kedua yaitu kebijaksanaan, membuat keputusan yang tepat dan efektif. Yang terakhir keseimbangan, yaitu mencapai keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan. Maka disitulah kita akan hidup lebih tenang dan bahagia. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.